Nah, ini penting jemaah. Jadi hidup kita itu pasti ada ujian, pasti ada musibah. Nah, pada saat terjadi musibah dan ujian, kita harus tahu kewajiban kita nih. Kewajiban kita sabar dan taslim. Sabar dan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga apa yang disajikan bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Sukses dan selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah rahmatmu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kondisi manusia yang kedua itu dapat ujian. Jadi kalau yang pertama dapat kenikmatan dan solusinya bersyukur, yang kedua adalah dapat ujian, dapat musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tujuan musibah itu Allah ingin menguji kita, jemaah. Allah ingin menguji kita. Fafarduhu fiha sabru wa taslim. Nah, ini. Dan kalau diuji dan dikasih musibah sama Allah, maka kewajiban kita itu sabar dan menyerah pada ketetapan Allah dan perintah serta larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah, ini penting jemaah. Jadi hidup kita itu pasti ada ujian, pasti ada musibah. Nah, pada saat terjadi musibah dan ujian, kita harus tahu kewajiban kita nih. Kewajiban kita sabar dan taslim. Sabar dan menyerah. Sabar dan menyerah. Begitu aja. Jadi gini loh hadirin. Kata para ulama ya, kata diantaranya dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Syekh, salah satu ulama tercerdas, terjenius saat ini. Salah satu, saya nggak mengatakan yang paling, karena sangat relatif seringkali. Dan ada banyak ulama yang sangat jenius dan cerdas-cerdas. Nah, beliau salah satu. Beliau tuh mengatakan gini, kalau kita lagi ada masalah, kalau kita lagi ada ujian, maka hal yang harus kita lakukan adalah bertanya pada diri kita sendiri dengan sebuah pertanyaan begini, apa yang Allah inginkan dari saya? Nah, itu. Apa yang Allah inginkan dari saya? Nah, ini. Apa yang Allah inginkan dari saya di saat ini, gitu loh. Di saat ini. Di waktu ini. Jadi harus demikian. Nah, kita kan suka salah nanya jamaah, makanya itu yang buat kita nyesek, buat kita berantakan, buat kita jungkir balik. Pertanyaannya, kenapa Allah tega melakukan ini kepada saya? Ya, emangnya solusi nanya kayak begitu? Coba, habis kita nanya kayak begitu, rasanya gimana? Tambah nyesek, karena itu pertanyaan yang salah. Nggak boleh Allah digitukan. Nggak boleh Allah dikomplain. Kan begitu hadirin Allah muliakan. Masih ingat surat Al-Anbiya ayat 23? Masih ingat nggak? Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 23. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tuh nggak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Merekalah yang akan ditanya. Jadi Allah nggak ditanya apa yang Allah perbuat.
Kenapa Allah takdirkan ini, Allah takdirkan itu? Nggak boleh kita gugat. Yang harus kita pikirkan adalah apa yang akan kita jawab kalau Allah tanya kita pada hari kiamat. Apa respon Anda ketika Anda kena masalah ini? Apa respon Anda ketika Anda diuji dengan masalah ini? Apa respon Anda ketika Anda diuji dengan ini, diuji dengan itu? Mereka yang ditanya, bukan Allah yang ditanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'al. Allah nggak ditanya kok. Makanya semakin kita nyerang begitu, nyerang Allah SWT, semakin nyesek kita, semakin jauh kita dari Allah, karena itu jalan yang keliru. Yang harus kita lakukan itu tadi, serahkan semuanya kepada Allah. Tanya, apa yang Allah mau dari saya? Udah serahkan aja, serahkan sama Allah SWT. Kalau kita nggak tahu, tapi aku kan nggak ngerti Pak Ustadz, apa yang Allah inginkan dari aku? Tanya sama ahlinya. Tanya sama ahlinya. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Cari tahu. Kita dikasih kenikmatan banyak. Cari tahu. Tapi itu harus taslim, itu kuncinya. Wajib bagi kita taslim, jamaah. Wajib bagi kita taslim, ibu-ibu sekalian. Serahkan sama Allah. Baik ketetapan Allah kauni, artinya menerima, maupun menyerahkan kepada ketetapan yang syar'i. Maksudnya apa yang harus kita lakukan secara syar'i ketika menghadapi persoalan seperti ini. Jadi bukan hanya secara global, pokoknya kita serahkan aja sama Allah ya. Itu bagus, tapi udah tahu belum apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Belum sih. Ya nggak cukup hanya sekedar nyerahin aja. Kita harus tahu. Kalau nggak perlu tahu, buat apa Allah kasih perintah dan larangan kepada kita? Kan demikian, jemaah. Dan ketika kita tahu apa yang harus kita lakukan, udah jalanin aja, nggak usah banyak mikir. Serahkan aja udah sama Allah. Lihat ketika Nabi Ibrahim ketika diuji sama Allah, lalu diperintah oleh Allah SWT untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Apa sikap beliau? Udah serahkan aja sama Allah. Lihat bagaimana mengetahui perintah itu penting dan menjalankan perintah itu penting. Lalu habis itu serahkan aja sama, nanti hasilnya yang terbaik nih. Lalu sabar. Jangan nuntut hari harus semua tuntas. Sabar. Jangan maksa bahwa H+1 semua sudah terkendali. Belum tentu. Sabar. Tugas kita taslim dan sabar. Serahkan sama Allah, lalu sabar. Sabar. Itu menunjukkan bahwa bisa jadi hasil yang terbaik itu nggak datang di hari H, nggak datang di hari esok langsung, tapi bisa jadi 1 tahun yang akan datang, 2 tahun dari sekarang, 3 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang. Makanya sabar lah, itu sabar. Nah, manusia itu pengennya buru-buru, itu yang jadi masalah. Padahal Allah sudah kasih kabar gembira. Coba buka Al-Baqarah 155, 156. Ayat yang sangat familiar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa kita tuh pasti diuji, jamaah sekalian. Itu pasti diuji. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala?
di ayat ke-155-nya, walanabluwannakum, sungguh kami pasti akan menguji kalian. Pasti. Pasti. Udah bukan kemungkinan lagi. Pasti. Apa aja sih ujiannya? Bisyai'im minal khawfi wal ju', dengan sedikit rasa takut. Akan ada ketakutan. Tapi kalau kita bandingkan dengan rasa aman, rasa takut itu nggak banyak kok. Wal ju', dan rasa lapar. Bisa jadi ada rasa lapar, tapi nggak banyak dibanding ketika Allah kasih kondisi perut kita cukup. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kekurangan dari segi harta, dari jiwa, dan dari buah-buahan. Terus apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa basyiris sabirin, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Gitu coba. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Sabar. Bukan berilah ancaman bagi orang-orang yang sabar, kabar gembira. Ini menunjukkan pasti happy ending, pasti gembira. Tapi sabar dulu gitu loh. Siapa mereka? Kita lihat 156. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu orang-orang yang apabila dikasih musibah, mereka itu mengucapkan inna lillah, sesungguhnya kami itu milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kami akan kembali kepada Allah. Bukankah ini artinya taslim juga jamaah, menyerahkan semua kepada Allah? Kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah. Hanya orang-orang yang yakin benar bahwa dirinya milik Allah yang bisa sabar. Dan hanya orang-orang yang yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah yang bisa sabar. Sebaliknya, kalau kita sudah merasa memiliki, merasa punya, maka kita nggak akan sabar. Maka kita nggak akan sabar. Kenapa tukang parkir bisa tenang, padahal satu demi satu mobil di areanya pergi menjauhi diri dia, dan seringkali banyak mobil itu nggak kembali lagi? Jawabannya simpel, karena dia nggak merasa memiliki mobil-mobil tersebut. Jadi walaupun itu mobil nggak balik lagi, dia biasa aja, biasa aja. Jadi yang jadi masalah itu ketika kita hidup, kita punya rasa memiliki. Semakin besar rasa memiliki kita, semakin berat dalam menjalani musibah dan masalah. Tapi semakin yakin bahwa semuanya ini milik Allah, maka kita akan semakin tenang menghadapi segala masalah dan semakin sabar menghadapi masalah. Ustadz, aku udah fasih dan selalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kalau ada musibah, tapi kenapa tetap nyesek? Karena kalimat itu hanya diucapkan dengan lisan, adapun hati masih merasa memiliki. Itu masalahnya. Tapi berat, memang berat. Dan yang berbicara detik ini bukan berarti lebih jago, enggak, tapi kita belajar bareng jamaah. Susah memang. Tapi kalau mau sabar ya begitu, taslim, serahkan semua kepada Allah, karena Allah yang punya semuanya, dan yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Semua akan dipertanggungjawabkan. Kita akan pulang.
kita akan pulang kembali kepada Allah. Hadirin Allah muliakan, kan spirit mau pulang itu tuh bisa meredakan dan meminimalisir rasa kesel atau rasa eman bahasa Jawa ya, artinya rasa sayang gitu, ketika kita nggak mendapatkan apa yang kita inginkan di sebuah perjalanan, di sebuah tempat pada saat kita safar. Kan begitu. Kita pergi ke sebuah kota, terus kita punya agenda mau ke 4 tempat. Duanya tutup. Buka lagi lusa. Sedangkan lusa schedule kita pulang flight pertama. Terus kata guide-nya gimana? Kita extend, tunda kepulangan? Enggak, saya harus pulang. Tapi ini 2 tempat lagi. Nggak apa-apa, nanti aja. Sayang loh. Enggak, saya harus pulang. Sudah kangen sama anak saya gitu. Saya harus pulang. Jadi itu rasa ingin pulang itu tuh sangat ngebantu jamaah. Rasa ingin pulang tuh sangat ngebantu kita agar kita nggak terpukul ketika ada musibah, agar kita bisa sabar. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Udah serahkan aja sama Allah. Makanya sekali tugas kita ketika ada masalah, ketika ada ujian adalah serahkan sama Allah, lalu sabar ngejalanin itu. Udah, buat simpel aja deh, buat simpel. Dan ingat, serahkan kepada Allah secara kauni dan secara syar'i. Maksudnya apa? Secara kauni itu kita serahkan kepada Allah apa yang Allah putuskan untuk kita, ketetapannya. Mungkin sakit, atau mungkin miskin, jobless, anak-anak bermasalah. Lalu serahkan kepada Allah secara syar'i, yaitu apa perintah Allah kepada kita secara syariat saat menghadapi masalah-masalah seperti ini. Apa larangan Allah kepada kita pada saat kita menghadapi masalah seperti ini. Ya kalau bahasa ibu-ibu sekarang, do's and don'ts-nya gitu loh ibu-ibu. Lalu udah jalanin aja, jangan kebanyakan mikir, sabarin. Jangan terlalu banyak dipikirin, tapi banyakin disabarin. Nah itu. Sama dizikirin. Nah itu. Sabar. Nanti ketemu lagi ayat tadi tuh Al-Baqarah 155, wa basyiris sabirin, maka bergembiralah orang-orang yang sabar. Gitu jemaah, bergembiralah orang-orang yang sabar. Udah, gitu aja udah. Yang jadi Ustaz, kok saya udah berusaha sabar 3 tahun belum ada solusi. Nah, untuk evaluasi, apakah kita sudah menyerah kepada Allah atau belum? Dan kalau sudah menyerah, apakah kita sudah menyerah secara syar'i atau belum? Apakah kita udah jalankan atau kita tetap jalankan tugas-tugas kita pada saat kita punya masalah, atau justru kita abai? Lalu secara global kita bilang, pokoknya aku serahkan aja sama Allah. Nggak cukup hadirin, nggak cukup. Nggak cukup. Kita harus serahkan kepada Allah secara kauni dan secara syar'i. Secara takdir kita serahkan sama Allah, secara syar'i perintah dan larangan kita juga serahkan kepada Allah, lalu kita nurut apa yang Allah tetapkan. Allah larang, kita berhenti, Allah perintahkan, kita jalan, gitu aja. Lalu ketika sudah on track gitu ya, baru sabarin, banyakin sabar. Dan ingat, inna nasra
ma'as sabri. Sesungguhnya kemenangan itu selalu bersama kesabaran. Kemenangan selalu bersama kesabaran. Kabar gembira selalu bersama orang-orang yang sabar. Itu aja udah. Jangan pernah mundur, jangan pernah terpuruk, jangan pernah down. Nggak ada yang perintahkan kita untuk lemah, nggak ada. Justru Nabi SAW melarang kita untuk berlemah-lemah ria, jamaah. Kata Nabi SAW, wala ta'jiz atau wala ta'jaz, jangan pernah kamu lemah, jangan pernah kamu lemah, jangan pernah lemah. Tapi aku kan wanita, Pak Ustadz. Emangnya wanita itu lemah? Kalaupun wanita lemah, wanita itu lemah secara fisik. Tapi kalau kita lihat nama-nama besar seperti Maryam, Asia, Khadijah, oh mereka luar biasa. Itu sabar semua tuh ibu-ibu. Saya pernah dikasih tahu seorang dokter bahwa anak perempuan atau perempuan itu lebih kuat nahan demam daripada anak laki-laki atau laki-laki. Lebih kuat nahan demam kalau panas dibanding anak laki-laki. Gitu jemaah. Jadi kata siapa perempuan itu lemah dari semua sisi? Enggak. Ada beberapa sisi lemah. Sebagaimana laki-laki juga ada sisi lemahnya. Apalagi kalau Allah memang sudah takdirkan kita seperti ini. Kan ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebankan sesuatu kecuali sesuai dengan kemampuan seseorang. Al-Baqarah ayat terakhir. Jadi jangan berdalih dengan itu. Mungkin fisik kita lebih lemah dari laki-laki, tapi bertahan di atas pilu dan rasa sakit belum tentu laki-laki lebih unggul daripada kita. Minta pertolongan kepada Allah, lalu serahkan semua kepada Allah. Ikutin aturan-aturan Allah. Kalau Allah perintahkan, kerjain. Kalau Allah larang, udah tinggalin. Jangan pakai logika lagi. Logika kita belum tentu benar. Alhamdulillah. Jadi kalau muslim balakun. Tapi wahyu itu pasti benar jamaah. Dan wahyu nggak mungkin bertentangan dengan logika, nggak mungkin. Tapi yang jadi masalah, logika kita belum tentu benar. Wahyu itu nggak mungkin bertabrakan dengan logika yang benar, nggak mungkin bertabrakan dengan akal sehat, tuh nggak mungkin. Tapi yang jadi masalah, akal kita belum tentu sehat saat ini. Bisa jadi pas lagi sakit. Dan wajar lah, namanya juga manusia. Jadi udah, serahkan sama Allah, lalu sabar. Sampai Allah kasih pertolongan. Lihat bagaimana jawaban Nabi SAW kepada sebagian para sahabat. Ketika para sahabat bertanya, kapan nih kita hijrah? Kapan kita hijrah? Kapan kita hijrah? Apa jawaban Nabi SAW? Lam umar bil hijrah, saya belum diperintahkan untuk berhijrah. Masya Allah. Dan konsekuensi belum tetap bertahan di Mekah itu apa pada saat itu hadirin? Berarti tetap dicela, tetap dicaci, tetap ditekan, bahkan tetap disakiti. Tapi beliau sabar. Beliau sabar jemaah. Beliau nggak pernah mengatakan sampai kapan. Karena sampai kapan itu urusan Allah. Tadi, la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya apa yang Allah lakukan. Tugas kita PR kita adalah menjalankan tugas-tugas kita, lalu sabar. PR kita bukan nanya kapan, tapi jalankan tugas-tugas kita, lalu sabar di atas itu semua. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.